Wijayanti. Di sini saya mau menjelaskan tentang hukum pajak. Yang pertama, pengertian dari hukum pajak itu sendiri adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Nah, yang kedua, saya mau membahas tentang fungsi dari hukum pajak. Fungsi dari hukum pajak terdiri dari dua. Yang pertama, sebagai acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang berlandaskan atas dasar keadilan, efisien, serta diatur sejelas-jelasnya dalam undang-undang serta hukum pajak itu sendiri. Nah, yang kedua, sebagai sumber yang menerangkan tentang siapa subjek dan objek yang perlu atau tidak perlu dijadikan sumber pemungutan pajak demi meningkatkan potensi pajak secara keseluruhan. Nah, di sini saya menjelaskan 4 prinsip hukum pajak. Yang pertama ada prinsip keadilan, yang kedua ada prinsip kepastian, yang ketiga ada prinsip kecocokan atau kelayakan, dan yang keempat adalah prinsip ekonomi. Saya menjelaskan yang pertama, prinsip keadilan. Di sini, prinsip keadilan memperhatikan pengenaan pajak secara umum serta sesuai dengan kemampuan wajib pajak atau sebanding dengan tingkat penghasilannya. Nah, yang kedua adalah prinsip kepastian, di mana pemungutan pajak harus dilakukan dengan tegas, jelas, dan terdapat kepastian serta jaminan hukum. Nah, yang ketiga adalah prinsip kecocokan atau kelayakan, di mana pajak yang dipungut hendaknya tidak memberatkan wajib pajak serta hendaknya sejalan dengan sistem self-assessment. Artinya, pemerintah mengutamakan serta memperhatikan layak atau tidaknya seseorang dikenakan pajak. Nah, yang terakhir adalah prinsip ekonomi. Pada saat menetapkan dan memungut pajak, harus memperhatikan biaya pemungutan pajak harus proporsional, serta biaya pemungutan pajak yang rendah. Jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih tinggi dari beban pajak yang dikenakan. Saya Suci Nur Hidayati. Subjek pajak adalah perorangan atau badan yang ditetapkan menjadi subjek pajak. Mengutip Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atau PPh terdiri dari orang pribadi, badan, warisan, dan bentuk usaha tetap. Pengelompokan subjek pajak terdiri dari dua, subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau tidak berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Objek pajak adalah sumber pendapatan yang dikenakan pajak. Macam-macam objek pajak adalah objek pajak penghasilan atau PPh, objek pajak pertambahan nilai atau PPN, objek pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, objek pajak bumi dan bangunan atau PPB, objek pajak bea material, objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau PBHTB. Peraturan perundang-undangan perpajakan ada 8 yang menjadi landasan dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia. Saya Intan Dwi Pangestu akan menjelaskan tentang penagihan pajak. Penagihan pajak merupakan serangkaian upaya atau tindakan agar penanggung jawab melunasi utang pajak dan biaya penagihan. Tujuan dari penagihan pajak yaitu untuk menjaga kestabilan pendapatan keuangan baik di daerah maupun di pusat. Selanjutnya, sistem penagihan pajak. Sistem penagihan pajak ada dua macam, yaitu paksaan yang bersifat langsung
dan paksaan yang bersifat tidak langsung. Paksaan yang bersifat langsung, yang pertama dengan cara memberi peringatan, yang kedua dengan cara memberi teguran, yang ketiga mengeluarkan surat paksa. Paksaan yang bersifat tidak langsung, yang pertama surat teguran, yang kedua surat paksa, yang ketiga surat sita, yang keempat lelang. Saya akan membahas tentang hukum pajak internasional. Apa itu hukum pajak internasional? Hukum pajak internasional merupakan kesepakatan perpajakan antar negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B dan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Wina. Hal ini diatur dan disepakati oleh negara-negara yang bersangkutan atau yang mengadakan transaksi. Apa guna dari kesepakatan ini? Yaitu untuk meningkatkan perekonomian dan perdagangan kedua negara, menghilangkan hambatan dalam investasi penanaman modal asing akibat pengenaan pajak yang memberatkan wajib pajak dari kedua negara. Hukum pajak internasional di Indonesia. Berbicara tentang pajak internasional di Indonesia, secara umum dapat dikatakan berlaku hanya terbatas pada subjek dan objek pajak yang berada di wilayah Indonesia saja. Dengan kata lain, terhadap orang atau badan yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia pada dasarnya tidak dikenakan pajak berdasarkan dasar hukum yang dimiliki Indonesia. Namun pajak internasional sendiri dapat berkaitan dengan subjek maupun objek yang berada di luar wilayah Indonesia, sepanjang ada hubungan yang erat dalam hal terdapat hubungan ekonomi atau hubungan kenegaraan dengan Indonesia.